Erdogan terbang ke Rusia untuk bertemu Putin. Mau bahas apa ya? Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что ты скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому перейдет. Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего не начали. Bizim şu anda bu konularda sıkıntımız yok. Fakat dünyada sıkıntı var. Özellikle Afrika'da ciddi sıkıntı söz konusu. Ve bizler bu konuda her iki lidere de aracı olmaya ve bunu Birleşmiş Milletler çatısı altında Sayın Guterres'le de görüşmek suretiyle devam ettirelim istiyoruz. Ve bu hafta içinde şöyle bir hafta 10 gün içerisinde bu görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız. Presiden Recep Tayyip Erdogan terbang ke Rusia pada Jumat 5 Agustus untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin untuk pembicaraan tentang hubungan bilateral dan masalah internasional dan regional. Agensi berita Turki AA melaporkan. Menurut Kepresidenan Turki, kedua pemimpin akan mengadakan pertemuan langsung dan memimpin pembicaraan antara delegasi di kota pesisir Rusia, Sochi, selama kunjungan kerja 1 hari Erdogan. Krisis Suriah dan juga perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung yang sekarang memasuki bulan ke-6 akan dibahas dalam pertemuan Sochi. Kedua pemimpin juga akan mengevaluasi hubungan bilateral antara kedua negara, terutama berfokus pada ekonomi, perdagangan, dan energi yang merupakan kekuatan hubungan Turki-Rusia. Mereka akan bertukar pandangan tentang langkah-langkah potensial untuk meningkatkan kerjasama bilateral juga. Erdogan dan Putin akan bertemu langsung untuk kedua kalinya dalam 17 hari setelah pertemuan di ibu kota Iran, Teheran, pada Juli, di mana para pemimpin mengadakan pertemuan trilateral dengan timpalan Iran mereka, Ibrahim Raisi, di KTT Suriah. Berkat upaya diplomatik Turki untuk memblokir ekspor gandum Ukraina, Razoni yang berbendera Sierra Leone, kapal gandum pertama yang keluar dari Ukraina sejak perang dimulai pada Februari, meninggalkan pelabuhan Odessa pada hari Senin. Kapal dengan lebih dari 26.500 ton jagung melewati Selat Bosporus setelah mendapatkan izin keamanan di Istanbul pada Rabu dalam perjalanan ke Lebanon. Turki, PBB, Rusia, dan Ukraina menandatangani kesepakatan bersejarah pada 22 Juli untuk membuka kembali 3 pelabuhan Ukraina, Odessa, Krasnoyarsk, dan juga Yuzhny untuk ekspor gandum Ukraina yang berhenti selama berbulan-bulan akibat perang Rusia-Ukraina. 3 kapal lagi yang mengangkut biji-bijian dan bahan makanan pada Jumat meninggalkan pelabuhan Ukraina dengan membawa lebih dari 58.000 ton jagung berdasarkan kesepakatan. Navistar berbendera Panama berangkat dari pelabuhan Odessa menuju Irlandia dengan 33.000 ton gandum. Rojen berbendera Malta meninggalkan pelabuhan Sornomorsk dengan 13.000 ton gandum menuju Inggris, dan juga Polarnet berbendera Turki meninggalkan pelabuhan Sornomorsk dengan 12.000 ton jagung ditakdirkan untuk Turki. Sejak terpisah, sebuah keputusan pemerintah ditandatangani pada 2 Agustus memberikan investor asing di proyek gas alam cair LNG Sakhalin 2, Royal Dutch Shell, dan juga rumah dagang Jepang Mitsui & Co. dan juga Mitsubishi Corp 1 bulan untuk mengklaim saham mereka di entitas baru yang akan menggantikan proyek yang ada. Exxon menolak berkomentar pada Kamis sebelum larangan. Exxon mengatakan telah membuat kemajuan yang signifikan keluar dari Sakhalin 1 dan bahwa penarikan adalah proses yang kompleks. Sebagai mantan operator, Exxon memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan orang, perlindungan lingkungan, dan integritas operasi. Demikian kata juru bicara Casey Norton pada Kamis. Shell juga sedang mencari opsi untuk menarik diri dari proyek, sementara pemerintah Jepang menegaskan kembali keinginannya agar perusahaan Jepang mempertahankan saham mereka di sana. Unit kredit Italia dan Intesa Group AS, Citi, dan juga Raiffeisen Austria terus mencari opsi untuk keluar dari Rusia, sementara yang lain seperti Societe Generale dan HSBC juga telah menemukan jalan keluar. Citigroup menolak berkomentar, tetapi pada Kamis, perseroan mengatakan dalam pengajuan akan terus mengurangi operasi dan eksposur ke Rusia. Citigroup juga telah berhenti meminta bisnis baru atau klien baru di Rusia, katanya. Citigroup juga mengungkapkan terdapat 8,4 miliar dolar AS dalam eksposur Rusia pada 30 Juni dibandingkan dengan 7,9 miliar dolar AS pada akhir kuartal pertama. Eksposur meningkat karena kenaikan nilai rubel.